Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsep Olo dengan NIM 2306053 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Telkom. Langsung aja kita masuk. Di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu data science. Data science itu sendiri merupakan bidang interdisipliner yang memadukan ilmu komputer, statistika, dan pengetahuan domain untuk mengekstraksi wawasan dan informasi berguna dari data. Dalam praktiknya, proses data science itu mencakup beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data, persiapan, dan pembersihan data, eksploitasi data, pemodelan menggunakan algoritma machine learning, hingga evaluasi dan deployment model. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam data science itu sendiri adalah data preparation, yaitu proses menyiapkan data mentah agar dapat digunakan dalam analisis atau pelatihan model. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, penggabungan data integration, pembersihan data dari nilai yang hilang, duplikasi ataupun kesalahan, serta transformasi data seperti pengubahan tipe data atau standarisasi format. Lalu di sini selanjutnya itu ada data preprocessing. Data preprocessing itu sendiri merupakan lanjutan dari data preparation yang fokus pada transformasi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam machine learning. Preprocessing itu sendiri mencakup teknik seperti normalisasi data, encoding, deteksi dan penanganan outlier, serta pembagian data menjadi data latih atau data uji. Proses ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat belajar dengan optimal dan menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai telco current customer. Telco customer current itu sendiri merupakan salah satu contoh nyata penerapan data science dalam industri telekomunikasi. Kasus ini itu berfokus pada prediksi perilaku pelanggan, apakah pelanggan akan tetap menggunakan layanan ataupun berhenti. Dataset telco biasanya mencakup informasi seperti durasi berlangganan, jenis layanan yang digunakan, metode pembayaran, serta keluhan atau interaksi dengan layanan pelanggan. Dengan menerapkan data preparation dan preprocessing yang tepat, model machine learning seperti decision tree, logistic regression, atau random forest dapat dilatih untuk memprediksi kemungkinan kan berdasarkan pola perilaku pelanggan. Hasil dari analisis ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam menyusun strategi retensi pelanggan dan meningkatkan kepuasan layanan. Lalu sekarang kita akan menuju Google Colab. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke Google Colab. Nah, di sini itu yang pertama ada perintah atau prompt. Di sini tuh saya meminta perintah untuk melakukan import file CSV ke dalam data frame. Nah, di dalam ini tuh kita import pandas sebagai PD. Nah, ini dia. Lalu untuk nama filenya sendiri itu saya tugas CSV. Nah, ini langsung saja di run, maka akan muncul 5 baris data yang pertama. Lalu di sini juga kode yang kedua itu ada menampilkan nilai unik dari kolom payment method. Saat kita run, dia akan memunculkan nilai-nilai unik dari kolom payment method yang telah dipilih. Lalu juga ada menampilkan jumlah baris dan kolom dalam data. Nah, ini dia si baris dan kolomnya itu muncul, lalu ada menampilkan informasi. Selanjutnya itu akan menampilkan statistik seperti mean dan standar deviasi. Nah, di sini ada senior citizen, tenure, dan multi-chart, dan lain-lain yang nilainya itu seperti mean, lalu ada standar, mean, persen maksimal, dan lainnya. Lalu selanjutnya di sini itu membuat histogram untuk bagian tenure. Ini dia kode-kodenya. Saat dijalankan, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Lalu selanjutnya membuat histogram buat bagian monthly charge. Saat di run, dia hasilnya akan seperti ini. Di sini tuh data-datanya muncul dan sesuai dengan apa yang ada pada file ini atau pada file tugas CSV tersebut. Lalu selanjutnya di sini itu kita diperintahkan untuk membuat box plot ataupun melihat pencilan.
Di dalam kodenya sudah terdapat matplotlib atau matplotlib pyplot sebagai PLT, lalu diisi dengan data-data yang dibutuhkan. Di sini tuh ada plot of tenure sebagai title, lalu ada monthly charge, senior citizen. Takdiran dia akan menampilkan seperti ini. Untuk data-datanya tentu akan berbeda. Lalu selanjutnya di sini kita akan memvisualisasi distribusi count. Nah, ini dia hasil dari visualisasi distribusi count yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan memilih kolom-kolom kategorikal tipe objek dalam data frame. Selanjutnya itu akan menganalisis pengaruh fitur-fitur kategorikal terhadap count menggunakan grafik batang atau bar chart. Takdiran dia akan menghasilkan beberapa gambar atau grafik seperti ini. Di sini itu ada analisis payment method, terus analisis count, dan banyak sekali analisis yang lain. Ada dari gender juga, partner, dependent, phone service, multi-plane lines, internet service, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut yang selanjutnya di sini itu membuat scatter plot, diagram sebar yang memperlihatkan antara tenure monthly charge dengan titik-titik yang diwarnai berdasarkan status pada card. Di sini masih menggunakan import matplotlib sebagai PLT, lalu di sini itu monthly charge versus tenure colored become. Saat dirun dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rata-rata tenure dan monthly chart berdasarkan status earn. Saat di run dia akan menghasilkan data seperti ini. Ada di sini ada car-nya, no atau yes, lalu tenure monthly chart. Buat langkah selanjutnya itu di sini terdapat kode untuk menghitung total pendapatan dari pelanggan yang card ataupun yang tidak card. Nah, ini dia hasil data-datanya. Lalu selanjutnya itu kita mengganti nilai tertentu dalam beberapa kolom untuk memudahkan analisis dan konsistensi data. Nah, ini dia hasilnya. Lalu di sini ada hasil dari tabel-tabel yang telah diubah tadi. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan semua nilai unik pada isi dari file CSV ini. Nah, ini dia akan muncul nilai-nilai unik. Selanjutnya di sini ada mengkonversi kolom total charge menjadi tipe data numerik. Saat di run dia tidak muncul apa-apa karena nanti akan dilanjutkan pada selanjutnya. Nah, di sini ada kode yang selanjutnya, yaitu mengkonversi kolom-kolom kategorikal menjadi angka menggunakan label yang tadi. Saat di run dia akan menghasilkan tabel seperti ini yang telah diubah. Lalu selanjutnya kita akan menghapus kolom customer ID dari data frame. Nah, ini dia, kolom sudah dihapus. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan min max scalar. Lalu kita akan menormalisasi kolom-kolom numerik yang dipilih menggunakan min max scalar agar nilainya tetap berada dalam rentang 0 atau 1. Nah, di sini itu ada tenure, monthly charge, dan total charge untuk numerikalnya. Saat kita run, dia bakal menghasilkan tabel-tabel seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membagi data menjadi data pelatihan, train, dan juga data pengujian, tes. Untuk di sini menggunakan import train test split. Saat kita run, dia akan menghasilkan tabel yang seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita akan menampilkan distribusi jumlah pelanggan berdasarkan status churn, ya ataupun tidak, atau yes atau no, dalam bentuk tabel dan diagram batang. Di sini masih menggunakan matplotlib sebagai PLT, lalu di sini itu kita menampilkan distribusi kelas count, takdiran dia akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu kita akan menangani masalah ada ketidakseimbangan kelas dalam dataset dengan menggunakan teknik mode atau
Synthetic Minority Oversampling Technique. Di sini kita membutuhkan pandas, lalu matplotlib, dari sklearn, inlearn, dan numpy. Contoh pembuatan data X dan Y jika belum ada, ganti ini dengan data yang sebenarnya. Nah, ini dia diganti datanya. Lalu kita akan membagi data menjadi data training dan data testing. Selain itu, kita akan menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan diagram batang. Saat kita run, dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk datanya itu menjadi seimbang ya. Di sini datanya jadi 700 dan di sini pun 700. Atau untuk data lebih lengkapnya itu 717. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan churn setelah oversampling dengan teknik smooth. Setelah melakukan oversampling dengan smooth, kita bisa menampilkan distribusi kelas churn yang telah diubah. Ini dia kode-kodenya, masih menggunakan pandas dan matplotlib. Lalu kita akan menghitung distribusi kelasnya setelah oversampling dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di atas. Lalu kita akan melanjutkan pada proses terakhir. Di sini itu kita melakukan mode untuk variabel y train dan x train. Saat dijalankan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Original y train class distribution. Nah, ini datanya. Ini dia data-datanya. Mungkin untuk pembahasan pada video Siskom 2 kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.